Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3. Kami akan menampilkan video pembelajaran dengan materi kaidah pencacahan bagian aturan penjumlahan dan perkalian. Selamat menyaksikan. Pengertian kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan atau counting rules dapat didefinisikan sebagai cara atau aturan untuk menghitung sebuah kemungkinan atau perkembangan yang dapat terjadi. Kaidah pencacahan berfungsi untuk membantu kita menghitung jumlah kemungkinan untuk pola-pola tertentu dengan cara yang lebih sistematis. Konsep aturan penjumlahan dan perkalian. Misalkan kejadian pertama mempunyai hasil M yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai hasil N yang mungkin. Maka yang akan terjadi adalah jika salah satu dari hal tersebut mungkin terjadi, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah M plus N. Karena keduanya dijumlah, maka hal ini disebut sebagai aturan penjumlahan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan yang kita hitung dari beberapa kasus yang dipilih atau yang dikombinasikan secara eksklusif. Misalkan, kita mengambil contoh, kita memiliki 3 buku bacaan dan 4 film yang akan kita nonton. Jadi, kemungkinan besar yang akan terjadi yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Seandainya kejadian ini harus dua-duanya terjadi, maka banyak hasil yang mungkin adalah M dikali N, di mana kejadian ini disebut dengan aturan perkalian. Sifat kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasa digunakan untuk menghitung banyaknya susunan dan kombinasi suatu objek yang saling bergantungan. Misal, kita mempunyai 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana. Untuk mengetahui beberapa susunan atau kombinasi yang dapat kita gunakan, kita tinggal mengalihkan antara 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana, dan hasilnya adalah 6 kombinasi atau susunan yang dapat kita kenakan, dan pada akhirnya kita dapat memilih pakaian apa yang dapat kita kenakan. Setelah teman-teman melihat penjelasan sebelumnya, mari kita melangkah ke contoh soal. Yuk kita bahas contoh soal 1. Pertama, kita misalkan kaos sebagai kejadian pertama atau M. Kaos ini terdiri dari 3 warna yang akan dipakai oleh para pesepeda, yaitu merah, biru, dan hijau. Kejadian kedua kita misalkan sebagai N, yaitu celana yang terdiri dari 2 warna, yaitu hitam dan putih. Jadi, antara memakai kaos dan memakai celana merupakan kejadian yang keduanya mungkin terjadi. Maka dari itu, soal ini termasuk ke dalam aturan perkalian. Jadi, banyaknya variasi seragam yang akan dipakai oleh para pesepeda, yaitu M kali N atau 2 kali 3, hasilnya terdiri dari 6 variasi. Untuk menentukan variasi, kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan tabel dan menggunakan diagram pohon. Untuk soal yang kedua, kita misalkan Pak Rudi memiliki 2 mobil yang dianggap sebagai kejadian pertama atau M. Kita misalkan mobil dengan simbol M1 dan M2. Kedua, Pak Rudi memiliki 3 sepeda motor yang dianggap sebagai kejadian kedua atau N. Kita misalkan sepeda motor dengan simbol S1, S2, dan S3. Jika dilihat dari kedua kejadian tersebut, ketika Pak Rudi misalkan memilih untuk berangkat dengan menggunakan mobil, maka Pak Rudi tidak mungkin lagi berangkat menggunakan sepeda motor.
antara menggunakan mobil dan sepeda motor, kedua kejadian tersebut kedua-duanya tidak dapat terjadi. Maka soal ini termasuk ke dalam aturan penjumlahan. Jadi banyaknya cara yang dapat digunakan Pak Rudi untuk berangkat, yaitu M tambah N atau 2 tambah 3 yaitu 5. Karena Singapura ke Jakarta dan Jakarta ke Bali merupakan kejadian yang keduanya dapat terjadi sekaligus, maka kita dapat menggunakan aturan perkalian untuk menentukan banyak jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12 jalur penerbangan. Sedangkan jika dari Singapura ke Bali terdiri dari 2 jalur dan Singapura ke Jakarta dan Bali terdiri dari 12 jalur, merupakan kejadian yang keduanya tidak dapat terjadi sekaligus. Maka kita menggunakan aturan penjumlahan, yaitu 12 ditambah 2 sama dengan 14 jalur. Jadi, banyak pilihan jalur yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah 14 jalur. Demikianlah video pembelajaran yang telah kami buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.